Oke, ya, akan mulai series untuk uh, belajar jadi net. Kenalin, nama gue jadi panggil Ustaz. Sorry, namanya agak ya. Gue di sini cuma belajar buat sharing aja ya, pengalaman. Kalau di Berangan gue juga belum expert banget. Cuman kita mau belajar gimana sih uh, network engine. Apa itu network engineer? Sorry, kita bikin fokus untuk 20 menit. Apa itu network engineer? Wah, apa itu network engineer? Ya, ini gue pakai ChatGPT karena gue sendiri belajar buat nyampein apa yang mau gue omongin aja ya. Gue sambil belajar buat nyampein. Network engineer itu merancang, uh, melaksanakan, mengelola dan memelihara komputer. Jadi kalau misalnya lu di sekolah ada internet, di sekolah itu ada wifi-nya, terus ada routernya, punya ISP. Nah, di situ berarti ada jaringan. Atau mungkin di kantor ada router, ada switch, kemudian ada wifi-nya. Nah, di situ ada jaringan komputer. Kak, lu mau dari komputer ke printnya jauh di ruangan lain, itu menggunakan jaringan komputer. Ataupun dari komputer itu langsung ke print pun juga disebutnya jaringan komputer juga. Disitulah orang yang merancang, terus melaksanakan rancangannya, mengelola dan memelihara jaringan komputer, itu network. Kalau ada yang ngurusin jaringan di sekolah lu atau di kantor lu, terus sebutanya engineer, sebenarnya sama aja. Nah, kemudian tugas utamanya network engineer itu apa? Yang pertama, merancang jaringan, desain lah, desain mau pakai star, mesh atau ring. Kemudian yang di setting itu apa? Di setting itu router, speed, firewall, access point, server. Ini bentukannya hampir sama, tapi fungsinya yang berbeda. Bentukannya sama, tapi fungsinya yang beda. Contoh ya, cari router itu kayak gimana? Router, switch, malah switch. Nah, kayak gini, kayak gini, gini. Nah, biasanya kalau router itu dia ada settingan-settingannya. Kemudian kalau switch seperti ini, biasanya tinggal colok doang udah selesai. Tinggal colok, 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 udah nyambung. Kalau router biasanya ada settingan di dalamnya, kita harus nyeting dulu pakai. Kalau kalau nggak disetting bisa dipakai. Simpelnya atau gampangnya bisa, kalau lu langganan internet di rumah dari ISP, terus ISP-nya baru masang, kalau belum selesai config dia nggak bisa dipakai.
gitu ya. Kalau itu terus setelah dirancang, diimplementasikan, dilakukan, rancangan itu dilaksanakan, kemudian dikonfigurasi. Nah, pas pas lu ngonfig itu pasti perlu IP addressing, dikasih alamat, biasanya ada aksesnya ke, misal nih ke sini 192.168 nih. Nah, ada IP nih di sini. Nah, kemudian setelah dikonfig, dimonitor, dilihat ada nggak sih masalah atau mungkin gimana sih performa dari yang udah kita implementasikan. Nah, kalau levelnya udah sampai ke koneksi antar jaringan, tidak hanya satu jaringan lokal, kita akan masuk ke keamanan jaringan. Nah, ini biasanya di routernya, di router, atau kalau lebih spesifik lagi di firewall, di firewallnya. Kemudian, nah, yang paling penting dari seorang network engineer adalah dokumentasi dan support dokumentasi. Jadi kalau lu jadi network engineer, lu harus bisa bikin dokumentasi yang jelas. Sehingga kalau ada apa-apa dengan network atau jaringan yang pernah uh, lu setting dan lu udah nggak ada, lost kontak atau mungkin ganti nomor atau apa, orang yang dulunya pakai jasa lu itu mau upgrade atau mungkin dia mau troubleshoot, itu bisa dari dokumentasi. Jadi dokumentasi itu harus jelas-jelasnya. Kayak kalau gampangnya lu belajar journaling aja, biar lu tahu gimana cara bikin dokumentasi, cara bikin tulisan yang orang itu bisa memahaminya hanya dengan membaca, kemudian bisa langsung praktek. Kurang lebih gitu sih. Kemudian jenis-jenis network engineer. Network engineer itu biasanya ada, ya, ada banyak cabangnya. Dia fokusnya ke apa? Ada yang fokusnya di instalasi dan konfigurasi lapangan. Jadi dia nggak desain, dia nggak desain. Ada juga yang fokusnya cuma desain dan merancang arsitektur. Dia tugasnya cuma desain doang. Yang implementasi nanti beda lagi. Ini biasanya kalau kita udah di level-level yang tinggi, kayak misalkan eh, tower-tower sinyal, nah itu biasanya udah sendiri-sendiri tuh. Yang konfig di lapangan ada sendiri, yang desain itu ada di kantor. Nah, dia juga merancang IP biar IP itu nggak tabrakan, biar kerjanya optimal, gitu gitulah. Kalau lu lihat ada tower-tower sinyal di dekat rumah lu, nah biasanya yang ke tower ganti perangkat di sana jadi network implementation engineer. Kalau yang network planning engineer, dia nggak turun ke lapangan biasanya. Dia biasanya cuma dapat laporan dari orang lapangan, nah, kemudian dia desain di kantor. Tapi biasanya dia juga perlu site visit. Soalnya kalau nggak site visit, kadang bingung juga. Kemudian ada juga yang namanya network operation center. Dia cuma mantau jaringan aja, dipantau. Jadi jaringan itu kan bisa uh, dipantau lah. Pantau jaringan. Nah, biasanya dia di ruangan, terus ada gambarnya lah, ada gambar grafiknya. Jaringan itu jalan berapa Mbps, terus ada alertnya, mungkin ada perangkat mati, mungkin, sorry ini sinyalnya agak jelek.
lebih kayak gini lah. Jadi dia nanti traffic, mungkin trafficnya yang kepake 200 Mbps di sini misal. Terus di sini nanti ada alarm apa enggak pelanggan yang ini putus nih, sinyalnya hilang kalau tidak misal gitu. Kemudian ada juga yang tugasnya itu security, network security engineer. Jadi dia tugasnya itu mengamankan jaringan. Jadi dia uh, apa tugasnya ya lebih sama kayak NOC, cuman dia lebih ke keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu kayak misal jaringannya kena serang DDoS atau mungkin jangan sampai ada virus atau ransomware atau apa itu yang tidak diharapkan untuk masuk ke jaringan internal. Atau bisa juga firewall engineer itu biar kantor nggak pada game, nah, di situ game-game diblokirin, bisa juga. Nah, kemudian untuk network engineer itu ada sertifikasinya yang biasa diambil yang apa ya, yang laku di pasaran, yang bisa dicari nih ya, CCNA, CCNP. Kemudian ada juga dari mikro yang CRM, Cine, kemudian dari Microsoft kalau nggak salah ya itu ada Komtia, kemudian ada lagi yang lain, ada perang Juniper, Fortinet, Huawei, ZTE, ada banyak, itu ada banyak sertifikasi. Intinya dari semua sertifikasi ini adalah lu paham gimana cara implementasi. Yang lu paham aja dia itu mau apa, mau yang kayak gimana, gimana cara paham dia memahami desain. Yang pertama desain, kemudian konfigurasi, desain sama konfigurasi. Kalau lu udah paham dua ini, nah, yang lainnya otomatis bisa paham, otomatis setelah 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 proses ya, tentunya nggak langsung lu paham gitu. Yang jelas desain dulu, paham desainnya, paham konfigurasi, setelah itu setelah yang tiga gitu ya. Itu aja dulu, untuk selanjutnya kita akan di lain kesempatan.